itu sudah sangat mengkhawatirkan gitu. Mengkhawatirkan kita. Itu istilah saya, jangan terlalu berharap lagi lah sampai 2024. Sekarang tugas kita itu yang sering kali sebut itu menahan jangan lebih buruk lagi dari yang sekarang. Gitu ya. Tapi apakah 2024 akan terperbaiki itu masih pertanyaan. Yang ada kembali ke era seperti zaman Orde Baru misalnya. Contoh Presiden 3 periode. Argumennya itu kan argumen yang justru karena itulah kita tolak dulu Soeharto berkuasa gitu loh. Karena apa? Karena yang disebut dengan tertib sosial itu, ya kan, tertib politik itu tidak dengan sendirinya melanggengkan kekuasaan orang. Banyak orang mengatakan misalnya pemilu kemarin kan, salah satu kubu kan mempermasalahkan keterlibatan aparatur negara kan di dalam proses pemenangan. Walaupun kemudian susah mencari saksinya, tapi kan yang disebut-sebut misalnya polisi, TNI, BIN. Kalau saya tuh lupa kalau TNI ya, tapi disebut-sebut seperti itu. Dan banyak orang meyakini bahwa di pemilu tidak netral lagi. Saya belum terlalu jauh. Belum ya. Saya cuman menyitir dari permohonan permohonan dari salah satu kubu. Sebab namanya apa namanya itu ya, namanya BIN ya, kerjanya senyap ya, kita nggak tahu. Nggak tahu ya. Aku mau lihat yang fakta-faktanya aja. Kecuali tadi di press conference kan kalau mereka menyusup ke Taliban. Atau itu satu. Ada bisa bayangkan itu kan. Menyusup kok diiklankan. Dan baru kali ini BIN ada juru bicaranya lah sebenarnya. Rupanya ada juru bicara. Itu dia. Oke. Nah, itu keresahan saya ya. Gitu. Makanya kan melihat hal-hal yang nggak usah yang terlalu Anda sebutkan BIN misalnya, kita nggak tahu ya. Yang kasat mata saya itu sudah sangat mengkhawatirkan gitu. Mengkhawatirkan kita. Itu istilah saya, jangan terlalu berharap lagi lah sampai 2024 gitu kan. Nah, oleh karena itu. Itu keras sekali pernyataan. Jangan berharap lagi sampai 2024. Maksud Anda apa? Akan ada perubahan-perubahan yang lebih mengarah kepada penguatan demokrasi. Nah, jadi istilah saya stagnan atau makin buruk? Sekarang tugas kita itu yang sering kali sebut itu menahan jangan lebih buruk lagi dari yang sekarang. Gitu ya. Tapi apakah 2024 akan terperbaiki itu masih pertanyaan. Dilihat dari saya akan sampai pada poin itu ya. Jadi Anda sampai pada kesimpulan bahwa jangan harap ini akan ada kecerahan, enlighten ya pemimpinnya. Yang ada adalah seperti ada meteor jatuh, kita harus nahannya. Gitu. Agar jangan sampai melesak jangan ke bumi. Jangan terlalu jauh jatuhnya. Itulah salah satu mengapa saya sangat keras sekali menolak keinginan amandemen Undang-Undang Dasar 45 dengan poin PPHN. Itu bisa pintu masuk kemana-mana. Gitu. Salah satunya karena itu menurut saya itu udah sangat prinsipil kan. Kalau kita pakai PPHN macam-macam itu udah elemen teknisnya itu udah harus banyak yang dirubah. Dan kecenderungan elemen teknis dari turunan konstitusi ini, itu akan mengubah banyak sekali sistem pemilu, ya kan, macam-macam dan tiba-tiba nanti pemilihan presiden oleh MPR saja katanya. Itu yang saya sebut tadi elemen teknis kan. Jadi orang, mohon maaf, MPR hanya menyelesaikan makro. Betapa penting haluan berbangsa dan bernegara. Begitu di breakdown, begitu diturunkan ke elemen yang sangat teknis, kacau balau nih. Gitu loh kira-kira. Harus ngubah ini. Ujung-ujungnya masuk akal kalau presiden itu dipilih oleh MPR. Terlepas dari kelemahannya, Anda tetap mendukung pemilihan presiden langsung. Iya dong, itu kemewahan. Dan itu menurut saya amanah dari reformasi. Nah, salah satu kenapa saya tetap berada di luar ini, nggak ingin masuk, meskipun secara manusiawi mungkin kadang-kadang saya lihat teman ya, tiba-tiba ada teman yang masih satu barisan dengan kita, sekarang pulang ke kampung udah seperti selebriti. Kalau orang Mandailing digordangin gitu. Digoreng itu digendang-gendang gitu. Pakai gondang adat
lah. Oke. Ya, kan kalau cuma gendang-gendang ini di pakaian baju adat macam-macam itu kan dikasih gelar adat tambahan. Waduh. Gitu. Itu Karena kan dianggap anak-anak sukses lah. Sukses, ya, kan? oke. Sukses ya Iya. kan. Oke. Nah kan kalau kita lihat orang-orang kayak begitu secara manusiawi kadang-kadang waduh kawan-kawannya hebat ya. Ya kan? Kadang-kadang cemburu juga ya. Bukan soal cemburu sih ya kan, Iya. soal lebih pada aspek artinya kalau saya mau itu kan dari dulu saya bisa itu Iya. saya. Tapi kenapa saya milih ini? Karena saya rasa apa namanya itu sangat mudah masuk ke dalam. Itu ini ya. Iya. Yang ya setidaknya bagi saya. Iya. Kalau saya mau masuk ke dalam sih dari dulu saya bisa. Iya. Cepat sejak 98 tuh saya udah diundang masuk. Iya. Tetapi siapa yang jaga? Oke. Itu apa visi dari perjuangan kita ini? Oke. Sebab kalau lagi-lagi belajar ya, salah satu kritik saya kepada kawan-kawan 98 sekarang yang ada di dalam kekuasaan, mengapa justru ketika alumni 98 itu masuk ke dalam kekuasaan, Tidak lebih baik. bukan saja tidak lebih baik, tapi ada kecenderungan menurun. Pencapaian-pencapaian demokrasi kita. Bisa nggak sebut nama teman-teman Anda yang di dalam? Nggak usah lah. Nggak perlu. Nggak perlu. Kalau dia pejabat publik kan nggak apa-apa. Karena bukan soal nggak apa-apa, karena definisi 98 itu agak kabur. Agak Karena kabur ya. begitu orang butuh sesuatu dia bilang saya 98. Oke. Saya angkatan 98 juga, tapi nganggur waktu itu. Jadi agak Baru gabung. aja diberhentikan kerja karena krisis ya. Oke. Nggak perlu harus merujuk ke orang ya. Kita lihat ininya saja gitu. Padahal termasuk pemberantasan korupsi ya. termasuk pemberantasan korupsi. Kan. Oke. Seingat saya bersama dengan Pak Jimli saat itu ya 2008 apa 2000 menjelang pemilu 2009 ya. Oke. Itu saya pinjam kantor Mahkamah Konstitusi itu dan saya minta Pak Jimli untuk memberi sambutan kan terhadap launching alumni 98 yang masuk politik. Oke. Gitu ya. Jadi ada sekitar 200 orang yang hadir, kita Oke. list. Nah 200 ini ada calon anggota legislatif di tingkat nasional, daerah, ya termasuk pilkada macam-macam gitu. Nah Dan itu diaspora ya di semua partai politik. di semua partai politik Oke. dari banyak daerah gitu. Iya. Nah kita launching tuh karena saat itu kita merasa bahwa inilah saatnya memang alumni 98 itu masuk ke ranah politik. Oke. Dari segi usia udah cukup, Iya. pengalaman cukup, ya mungkin sedikit banyak ada apa namanya materi mungkin juga udah ada gitu. Iya. Nah kita launching lah, sehingga saya 2008 menjelang pemilu 2009 gitu ya di kantor Mahkamah Konstitusi saya undang Pak Jimli untuk memberi kata sambutan gitu. Nah setelah itu saya merasa juga pada tingkat tertentu merasa bertanggung jawab, mestinya capaian kita meningkat gitu loh sejak 2009 itu Oke. terhadap prinsip-prinsip demokrasinya, Iya. apalagi elemen teknisnya kan kira-kira Oke, gitu. oke. Itu tapi Ini prinsipnya tidak meningkat malah turun, apalagi elemen teknisnya. Tambah nyungsep. revisi undang-undang KPK misalnya. Iya. Itu kan pada tingkat tertentu teknis banget. Iya. Tapi nggak kebayang oleh kita tiba-tiba ada namanya Dewan Pengawas KPK. Iya. Itu organisasi mana? Tapi kan Bung, kalau kita mau jujur ya, memang rekrutmen pejabat-pejabat publik di era reformasi ini kan memang tidak pernah memperhatikan independensi, integritas, kapasitas. Kan selalu kira-kira kelompok mana ini Ya, barang. itu dia. Kira-kira kan begitu kan? Itulah itu yang mestinya. Jadi tidak prinsip meritokrasi gitu. Itu yang mestinya ya setidaknya kawan-kawan alumni 98 itu yang menolaknya gitu, karena kan kita sejak dari awal ingin mengatakan politik itu harus profesional. Oke. Kan nggak boleh berbasis yang artinya berbasis yang nggak mungkin orang setara di dalamnya. Iya, iya, Misalnya iya. suku, Iya. agama, Iya. itu kan nggak mungkin orang bisa Iya. disamakan kesetaraannya gitu Iya. kan. Nah tapi kecenderungan itu nggak kelihatan. Yang ada kembali ke era seperti zaman ya Orde Baru misalnya Iya. kan. Misal contoh presiden 3 periode. Argumennya itu kan argumen yang justru karena itulah kita tolak dulu Soeharto berkuasa gitu loh. Iya. Karena apa? Karena yang disebut dengan tertib sosial itu, ya kan, tertib politik itu tidak dengan sendirinya melanggengkan kekuasaan orang. Iya. Gitu. Jadi Dengan alasan apapun, ya Anda sudah dikasih waktu 10 tahun, 10 ya sudah tahun. selesai. Jadi jangan berpikir demi ketertiban sosial, ketertiban politik orang boleh berkuasa 3 periode. Pak Harto dulu pakai argumen itu. Iya. Yang kita tolak bersama-sama kan. Gitu. Begitu dia periode ketiga, pantas untuk periode keempat. Ternyata lebih Ini sampai 7 periode dia. 7 periode kan. Iya. Saya nggak pernah meminta. Iya, Tapi rakyat mendukung saya. dicalonkan saya. Gitu. Jadi itu persis seperti argumen. Saya nggak pernah minta anak saya jadi kepala daerah. Tapi orang minta.
Anda bukan saja bersalah karena meminta atau meminta, tapi Anda diam, anak Anda jadi calon kepala daerah itu masalah. Jadi saya itu etika dalam demokrasi. Kalau dalam hukum itu begini, Bung. Iya. Kita tidak berbuat sesuatu itu bisa dihukum. Ya. Contohnya apa? Kita ngopi-ngopi di pinggir kolam renang. Betul. Lihat anak kecil tenggelam, kita diam aja. Jadi kita itu dihukum tuh. Karena kita tidak berbuat sesuatu. Betul. Nah, itu gitu. Betul tuh. Makanya kan ada argumen seperti seringlah juga diungkapkan oleh presiden. Saya tidak pernah meminta anak saya jadi calon. Saya nggak pernah ini kan. Saya diam, saya nggak peduli. Anda sebagai presiden nggak cukup itu. Tapi Anda harus ngasih batas di depan, boundary di depan. Anak saya nggak boleh, anak saya nggak boleh. Kan kira-kira gitu tuh. Itu bagi pejabat publik. Itu menurut saya. Jadi yang disebut dengan praktek nepotisme itu nggak sekedar saya nggak ikut-ikutan. Tapi yang Anda membiarkan itu masalah gitu loh. Pembiaran aja masalah gitu. Apalagi kalau dia ngomong saya tidak membolehkan. Jadi saya tidak meminta, tapi anak saya minta ke saya. Sebab kita uji saja kan. Anak Anda dapat popularitas dari mana? Kan dari dirimu. Nah sekarang dia pakai popularitas itu untuk tidak hanya popularitas tapi fasilitas. Taruhlah kita nggak bicara itu, ya kan? Nah, kalau masuk fasilitas kan udah masuk hukum pemilu kan? Hukum pemilu kan dulu kan terkenal sekali itu, banyak sekali pejabat-pejabat yang bolak-balik. Saya mau pakai etikanya, ya kan? Jadi nggak kalau ukurannya. Saya mau mengatakan begini. Itu yang saya sebut tadi demokrasi minimalis. Orang mau pakai hukum aturan semua gitu loh. Melupakan etik. Bahwa aturannya itu betul, tapi etikanya Anda bukan hanya dituntut untuk tidak memberi fasilitas, mendorong anak Anda, tapi Anda dituntut untuk menghentikan mereka jangan sampai menggunakan nama besar Anda demi kepentingan yang bersifat personal. Gitu.